MP Televisi, Kesra Kota Batu serahkan insentif takmir dan marbot penjaga tempat ibadah di Desa Sidomulyo. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Batu terhadap kesejahteraan penjaga tempat ibadah semua agama yang ada di Kota Batu, pemerintah Kota Batu melalui bagian kesejahteraan rakyat dan sosial Kesra Kota Batu, memberikan insentif kepada penjaga tempat ibadah agama. Seperti pemberian insentif kepada 98 orang takmir dan marbot penjaga tempat ibadah yang ada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kamis tanggal 17 Juli tahun 2024 siang. Pembagian insentif dari bagian Kesra pemerintah Kota Batu diberikan oleh Koordinator Pembagian Insentif Tempat Ibadah yaitu Ahmad Bukhari S. Ak di Aula Balai Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Ahmad Bukhari S. Ak menyampaikan bahwa pada hari ini dilaksanakan kegiatan pembagian insentif untuk kesejahteraan takmir dan marbot penjaga tempat ibadah yang ada di Desa Sidomulyo. Pemberian insentif dilakukan per 3 bulan sekali melalui transfer ke rekening masing-masing penerima. Program pemberian insentif kepada takmir, marbot dan penjaga tempat ibadah di Kota Batu ini sudah berjalan 10 tahun yang lalu yaitu di era kepemimpinan Bapak Wali Kota Batu Bapak Edi Rumpoko, ungkapnya. Di 3 kecamatan yang ada di Kota Batu terdapat total sebanyak 1.997 orang penjaga tempat ibadah dari berbagai agama. Pembagian insentif tersebut sebagai bentuk pemberian reward di mana besaran diterima Rp. 600.000 per 3 bulan sekali dengan hitungan Rp. 200.000 per bulan, jelasnya. Di tempat yang sama Kepala Desa Sidomulyo Suharto MM menambahkan bahwa pembagian insentif ini diperuntukkan bagi kesejahteraan bagi takmir dan marbot penjaga tempat ibadah yang ada di Desa Sidomulyo. Pemberian insentif ini merupakan wujud dari kepedulian pemerintah Kota Batu. Pemberian insentif ini diberikan secara tidak langsung namun akan ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Hari ini hanya dilaksanakan penandatanganan untuk penerimaan saja, jelasnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu buat kita semua. Salam semangat tetap pada lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan, barokah, rezeki maupun yang lainnya. Itu saya hari ini berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Saya hadir dalam menghadiri pelaksanaan pembagian namanya insentif pada seluruh marbot dan pengurus takmir maupun penjaga pengurus tempat ibadah di wilayah Desa Sidomulyo, Kota Batu. Itu kami akan bertanya dulu sisi pertama kepada Mas Ahmad. Mas, program pembagian ini untuk insentif ini seperti apa definisinya kepada masyarakat Sidomulyo, terutama para pejabat di Sidomulyo, yang bisa disampaikan kepada masyarakat secara luas? Untuk program pembagian insentif ini kita lakukan setiap 3 bulan atau 3 bulan sekali dalam 1 tahun. Ini program sudah berjalan mulai mereka sudah 10 tahunan. 10 tahunan untuk program pembagian insentif bagi takmir, marbot, penjaga tempat ibadah, petugas tempat ibadah. Itu seluruh Kota Batu ya? Seluruh Kota Batu. Seluruh Kota Batu. Ya, semua agama. Semua agama ya. Semua agama. Pak, dari pembagian itu 3 kecamatan ini ada berapa daftar yang masuk di bidang Kesra Kota Batu? Keseluruhan ada 1.997. Oh, luar biasa ya. Itu mulai dianggarkan tahun berapa? Awal-awal tahun yang almarhum Pak Edi Rumpoko. Oh, siap. Pak, dari pembagian itu sendiri ada kriteria nggak? Ada kriteria apa yang harus berhak menerima? Seperti apa? Tidak ada. Jadi semua kita bagi rata itu sebagai istilahnya ya
ganti ribet ya, ganti uang sabun atau ya, apa ya, dari gitu ya. nah, itu Jadi pun bisa untuk pribadi atau bisa dikembali lagi ke kas tempat ibadah tersebut. Ya, jadi tidak terikat ya, tidak mengikat tidak ya. terikat ya. Itu Oke. tergantung kesepakatan dari takmir atau pengurus tempat ibadah tersebut. Oh, siap. Pak, dari besaran yang menerima itu sampai berapa? Besaran. Setiap bulan kita kasih 200.000. Ya, untuk pembagiannya per bulan, 3 bulan sekali. Siap, siap. Mungkin nanti bisa mewarnai Mbak siapa? Mbak Lulu ya. Mbak, pembagian ini sama sebagai pelaksana juga, tim ya, tim dari Ya. Kesra. Apa yang bisa disampaikan kepada penerima kira-kira? Seperti apa? Berasnya saja Pak. Kita cuma fasilitasi Oh, kita kita. ya. Jadi paling tidak itu yang ini yang sering kita rasakan sebenarnya. Kalau konsultan bisa ada takmir masjid yang nggak datang. Yang lainnya biasa nggak jadi kendala. Cuma itu aja yang nantinya akan mengangkat pencairan. Karena kalau kita nggak lengkap ekspedisi kita kan nggak bisa mengajukan itu. Mungkin dari besaran tahun ke tahun ada kenaikan nggak penerima? Ada. Yang dulunya berapa? Oh enggak, sekarang kalau berapa? kenaikan nominal belum. Hmm, Tapi kalau kenaikan jumlah penerima. iya, gitu. Karena ada masjid mushola baru yang didaftarkan atau gereja tempat ibadah lain juga seperti itu. Ya. Tapi intinya bagi penerima ini yang jelas betul-betul itu penunggu atau perawat tempat ibadah itu yang sudah ada rekomendasi mungkin dari takmir atau dari kepala wilayah di situ gitu ya Pak ya? Iya. Apa seperti itu? Benar. Oke, siap. Karena kita dasar pengajian itu dari desa atau dari kalau di KSG itu kan sesuatu kumpulan gereja ya, jadi ada surat rekomendasi. Betul. Kalau dari desa takmir masjid itu ada SK dari desa dari dasar. Oke, Pak, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang sudah penerima? Mungkin perwakilan dari Kesra, pemerintah kabupaten. Apa Pak? Apa yang bisa disampaikan? Mungkin dana yang dari reward dari pemerintah ini bisa dipergunakan dengan baik, ya sesuai peruntukannya. Oke. Iya. Oke, Matur nuwun. Terima kasih. Jadi itu tadi yang bisa disampaikan dari pemerintah Kota Batu di bidang Kesra. Semoga apa sudah disampaikan langsung kepada masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan dan langsung penerimanya juga langsung ada tanda tangannya, Ya. ada binding batasnya ya. Ini Ya. merupakan suatu keterbukaan publik. Jadi artinya betul-betul langsung mengenai kesasaran penerima. Terima kasih. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh panjenengan di bidang kesehatan ini akan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya tak bergeser ke Kepala Desa Sidomulyo, Bapak Anto. Pak, untuk pembagian sertif pada penjaga tempat ibadah di Desa Sidomulyo ini, apa sudut pandang Pak Anto sebagai Kepala Desa di sini? Ya, karena ini kan sebenarnya ya sebagai reward ya. Tidak bisa terang. Bisa setempat memang hak diberikan oleh pemerintah itu untuk menjaga tempat ibadah yang ada di desa Sidomulyo. Jadi itu adalah bentuk apresiasi dan masyarakat karena telah memberikan insentif, memberikan reward kepada masyarakat menjaga mushola dan masjid atau tempat ibadah yang ada. Harapannya penerima? Harapannya ya harapan kami ya mungkin ada peningkatan kesejahteraan kepada
awal insentif 200.000. Memang ada berbagai hal, ini ada juga yang diambil oleh Mahmud dan Tamir, ada juga yang dibuat untuk menyekas di tempat ibadah itu. Jadi, kalau mungkin yang sudah yang menjadi Tamir dan Mahmud itu mungkin sudah sejahtera atau mungkin mampu, itu ya tidak diambil, walaupun itu adalah hak daripada Mahmud dan Tamir ini. Yang mampu bukan dikasihkan di kas kegiatan atau apa yang lain, mungkin nanti seperti ada yang lain nanti akan koordinasi dengan pihak desa dan juga pemerintah Kota Batu dapat terserah di sini yang bisa dilakukan. Terima kasih Pak Tor sebagai Kepala Desa Sidomulyo yang telah menerima kedatangan tamu yang memberikan support bantuan kepada masyarakatnya langsung Pak. Jadi ini merupakan juga dukungan pemerintah Kota Batu di bidang kesra langsung pada masyarakat Sidomulyo. Biarpun itu masyarakat sudah mampu dalam arti, tapi itu merupakan kewajiban pemerintah sesuai data yang mana adanya penjaga tempat ibadah, marbot dan takmir ini diberikan suatu insentif. Ini merupakan bentuk pemerintah kepedulian pemerintah Kota Batu kepada masyarakat Kota Batu secara umum di 3 kecamatan. Terima kasih atas waktunya. Saya Wanto sebagai moderator. Saya mengucapkan mohon maaf bila oh ya ada tambahan. Monggo Pak. Ya. Selain kita memberikan insentif, kita juga mengcover untuk BPJS tenaga kerja. Jadi semua yang dapat insentif kita berikan BPJS ketenaga kerjaan itu bisa diklaim sewaktu-waktu kalau ada kecelakaan kerja, waktu bersih-bersih atau apa yang berkaitan dengan ibadah dapat diklaim untuk termasuk untuk klaim untuk kematian. Itu Pak. Ya, itu tambahnya langsung ya. Langsung ke Kisra. Langsung ke Kisra ya. Itu sudah dilakukan mulai tahun berapa? Sudah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ya. Oke, itu informasi pemirsa yang grace, yang new dari bidang Kisra ketika terjadi adanya kecelakaan atau di suatu tempat ibadah, itu Kisra memberikan jaminan seperti tadi yang disampaikan dengan Pak. Itu ini ada berkahnya. Semoga apa yang sudah diberikan pemerintah Kota Batu pada masyarakat Kota Batu juga dari hasil apapun itu merupakan berkah yang luar biasa. Sukses selalu untuk bidang desa dan kepala desa Sidomulyo akan makmur semuanya Pak. Terima kasih. Saya akhiri bila kita berdaya pada Tuhan Daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, Izin foto dulu.